Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Malinur Aziz dengan NIM 08011282530070. Di sini saya ditugaskan untuk membuat atau mengolah sebuah data di SPSS. Oke, langsung saja. Pertama kita itu disuruh memindahkan sebuah data yang ada di file Excel ini ke SPSS untuk kita olah. Caranya itu ketik file, klik open ke data, terus cari Excel, pilih file yang akan kita olah, klik OK. Oke. Selanjutnya di sini ada sebuah kesalahan ya, data yang dimana jenis kelamin itu beda dengan namanya. Harusnya Andi itu laki-laki. Caranya itu kita ke variable view, pilih jenis kelamin, terus kita masukin value 1 itu untuk laki-laki, klik add. Value 2 itu untuk perempuan, klik add, lalu OK. Setelah itu kita lanjut ke data view, terus kita ubah jenis kelaminnya tuh dengan cara matiin satu. Karena Andi itu laki-laki, Budi itu laki-laki, Citra itu perempuan, Dewi itu perempuan, Eka itu perempuan, Farhan itu laki-laki, Dita itu perempuan, Hendra itu laki-laki, Indah itu perempuan, Joko itu laki-laki, Kiki laki-laki, Lina perempuan, Mira perempuan, Nanda laki-laki, Oki laki-laki, Putri perempuan, Kori laki-laki, Rian laki-laki, Sinta perempuan, Teguh laki-laki, Umar laki-laki, Vina perempuan, Wawan itu laki-laki ya, Zenia itu perempuan, Yusuf itu laki-laki. Oke. Ini masih bersimbol 1 dan 2 ya. Itu caranya untuk kita ubah ke perempuan dan laki-laki itu ke menu view, lalu value label. Oke. Selanjutnya kita akan membuat sebuah variabel baru ya. Variabel baru itu caranya kita ke transform, ke compute variable, terus kita masukkan nama variabel baru yang mau kita buat. Contohnya kita buat nilai akhir. Oke, selanjutnya kita masukin elemen-elemen yang akan menjadi jumlah dari nilai akhir itu ya. Itu nilai quiz itu dikali berapa ya? Bentar ya. Untuk nilai kuis itu dikali 0,1 0,1 ditambah nilai UTS itu dikali 0,35, terus ditambah nilai UAS itu 0,45, kehadiran ditambah kehadiran itu nilai kehadiran itu 0,10 ditambah bonus
Oke, klik oke. Jika sudah, variabel nilai akhir akan muncul di sini. Selanjutnya kita akan membuat variabel baru lagi, yang mana itu kita akan menyimbolkan nilai akhir ini apakah dia A, B atau C. Itu ke menu data, terus ke transform, terus ke record difference. Kita masukkan variabel nilai akhir, kita kasih kategori ini sebuah variabel baru ya, nilai. Oke, ketik change, terus kita bikin sebuah syarat, itu klik range, yang mana itu kalau dia 86 sampai 100. Terus ini tentang dulu ya, tentang ini untuk mengubah nilai value nya itu selain angka, itu A, ketik add. Oke, skip dulu. Lanjut, untuk yang kedua itu 71 sampai 86 bernilai B. Add 56 sampai 71 itu bernilai C. 41 sampai 56 itu bernilai D. Terakhir, karena dia sampai habis, berarti kita ke range lowest through value. Itu nilai yang kita pilih, dia ke bawahnya sampai 0 lah misal. Itu 40, under 40 bernilai E. Ketik add, terus continue, klik OK. Oke, jika sudah seperti ini maka dia akan masuk ya. Terus kita keluar. Selanjutnya kita akan membuat sebuah variabel baru, di mana variabel itu menyatakan bahwa nilai ini apakah dia dinyatakan lulus atau tidak. Itu dengan cara yang sama, ke transform, ke record into different. Kita hapus dulu ya. Itu dia kategori nilai. Kita kasih nama status. Terus lulus. Oke, change. Terus kita buat value nya itu apa, tuh dia value nya A, itu dinyatakan lulus. Oh, kita centang dulu. Lulus. Add B itu juga lulus. C itu juga lulus. Lalu untuk nilai D, dia dinyatakan tidak lulus.
juga tidak lulus. Langsung ke continue dan klik OK. Oke, sudah muncul. Kita kembali. Di sini statusnya semua lulus ya, karena nggak ada yang status D atau nilainya di bawah 56. Oke, selanjutnya jika sudah seperti ini kita ke analyze, ke deskriptif statistik, ke deskriptif, terus kita masukkan sebuah nilai akhir dan nilai UTS, nilai UAS. Oke, dengan opsi kita tentang semua ya, karena ini data yang kita butuhkan. Klik continue. Klik OK. Oke. Dengan itu data deskriptif statistik dari nilai akhir, nilai UAS, nilai UTS, dan nilai kuis itu valid dan telah dipisahkan dengan beberapa kolom. Itu ada maksimum, minimum, sum, min, deviation, dan variance. Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah grafik. Itu ke graph, chart builder, dan kita pilih diagram batang. Diagram batang kita masukkan jenis kelamin di bagian bawah dan nilai akhir di bagian depan. Dengan statistik elemennya itu ini percentage in range. Klik OK. Oke, grafik untuk grafik 1 sudah selesai. Selanjutnya untuk grafik kedua itu kita ke menu graf kembali, ke chart border, terus kita pilih diagram pie atau lingkaran ya. Pilih, kita keluarin dulu, kita masukin kategori nilai dan oke. Selanjutnya statistiknya itu persen ya, persen dengan parameter grand total. Klik OK. Oke. Selanjutnya kita akan ke graf lagi. Untuk grafik yang terakhir itu kita disuruh membuat grafik line atau garis. Klik garis, terus kita masukkan status lulus di bawah, di atas saja, di atas, dan nama tuh di bawah. Itu value, klik enter. Oke. Karena dia gak ada yang tidak lulus, berarti dia garis lurus ya. Tapi kalau dia ada yang tidak lulus, maka dia akan garisnya lengkung, gak lurus seperti ini. Baiklah, mungkin sekian itu saja tugas yang dapat saya lakukan. Saya akhiri. Terima kasih.